Hello Technolovers. Karno hatta akeh datang. Kendaraan udara yang paling umum dipakai sebagai mobilitas adalah pesawat terbang. Saat ini, Indonesia memiliki beberapa maskapai penerbangan dengan status berbeda-beda. Ada yang telah mendapatkan bintang 1 hingga bintang 5. Namun tak banyak yang tahu bagaimana cerita di balik kemunculan cikal bakal maskapai penerbangan di tanah air. Nah, biar gak ketinggalan info, yuk kita flashback mengetahui fakta menarik pesawat pertama di Indonesia. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu dulu agar kamu tak ketinggalan updatean terbaru dari teknologi populer. Awal mula pesawat. Technolovers, harus banget nih kamu tahu pesawat kargo Douglas DC-3 yang teregistrasi sebagai RI-002 terbang dari Yogyakarta pada 29 September 1948 pagi. Pesawat tersebut disewa pemerintah Indonesia dari seorang mantan pilot Angkatan Udara Amerika Serikat yang bertugas di Filipina bernama Bobby Freebird. Laman resmi TNI Angkatan Udara menyebutkan kendaraan bekas perang itu digunakan untuk membawa Presiden Soekarno mengumpulkan bantuan dari rakyat. Pak Presiden Soekarno pada tahun 1948 datang ke Serambi Mekah untuk bertemu dengan Gubernur Aceh Daud Bere yang juga dibawa mendarat dengan pesawat RI-002. Setelah Soekarno bertemu dengan Gubernur Aceh di Hotel Aceh, tersebar seruan untuk membantu pemerintah Indonesia. Alhasil, seruan itu disambut rakyat di sana. Mereka pun berbondong-bondong menyerahkan harta bendanya untuk disumbangkan ke pemerintah Indonesia, mulai dari uang hingga emas. Semua dikumpulkan demi membantu pemerintah Indonesia yang sedang terdesak dalam menghadapi invasi militer Belanda kala itu. Melansir via kumparan, dalam buku Shared Hope Separate Fears 50 Years of US-Indonesian Relations, co-pilot RI-002 Petit Muharto menyebutkan pesawat ini memang pesawat pertama yang digunakan pemerintah Indonesia. Namun Douglas DC-3 yang dikemudikan Bobby sengaja tidak diberi nama RI-001. Alasannya karena nama RI-001 sengaja disediakan untuk pesawat kepresidenan di masa mendatang. Pesawat kedua Republik Indonesia. 2 tahun pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia tentu saja masih membutuhkan banyak transportasi udara untuk menjalankan proses jual beli barang, mengirim seorang diplomat, maupun untuk mengirim pasukan secara cepat. Jika pesawat angkut pertama kali adalah RI-002, maka yang kedua diberi nama RI-003, kemudian RI-004, dan yang terakhir barulah bernama pesawat RI-001. Nah, untuk pesawat-pesawat ini, tentu kita bertanya-tanya dari manakah pemerintah membeli pesawat-pesawat itu? Seperti yang ditulis dalam buku Sejarah Operasi Penerbangan Indonesia periode 1945 hingga 1950 yang diterbitkan Dinas Sejarah TNI Angkatan Udara. Ada 3 pesawat yang dibeli dari hasil sumbangan rakyat Aceh, yaitu pesawat Efren Ensign Desember 1947. Pesawat itu dibeli dari bangsawan Australia Ichkegen dengan nomor registrasi VHBBY. Pembelian pesawat dilakukan dengan cara barter emas seberat 12 kg sumbangan rakyat Aceh. Nah, pesawat inilah yang diberi nama RI-003. Kemudian pesawat Efren Ensign kedua dibeli pada 1948 yang diberi nama RI-004. Terakhir ada pesawat Dakota. Nah, dalam mengumpulkan dana membeli pesawat ini, Presiden Soekarno yang berpidato pertama kali pada 16 Juni 1948 di Aceh berhasil membangkitkan patriotisme rakyat Aceh untuk membeli pesawat. Hanya dalam tempo 2 hari, masyarakat Aceh berhasil mengumpulkan uang 130.000 Straits Dollar yang digunakan oleh pemerintah untuk pesawat Douglas DC-3 yang teregistrasi dengan nama Dakota Seulawah RI-001. Nah, dana yang terkumpul dihimpun dari masyarakat Aceh oleh Panitia Dana Dakota atau Dakota Fund di Aceh yang dipimpin HM Junet Yusuf dan Said Muhammad Al-Habsyi. Untuk diketahui, pesawat Seulawah Dakota RI-001 ditenagai 2 mesin, yaitu Pratt & Whitney dengan bobot 8.030 kg, panjang badannya 19,66 meter, dan rentang sayap 28,96 meter, serta mampu terbang dengan kecepatan maksimum 346 km per jam. Pesawat Seulawah menjadi bukti nyata dukungan yang diberikan masyarakat Aceh dalam proses perjalanan Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Pesawat Seulawah bahkan menjadi cikal bakal berdirinya maskapai Garuda Indonesia Airways.
Tak heran jika Presiden Soekarno menyebutkan daerah Aceh adalah daerah modal bagi Republik Indonesia dan melalui perjuangan rakyat Aceh, seluruh wilayah Republik Indonesia dapat direbut kembali. Wah, mana nih masyarakat Aceh? Pastinya hal ini jadi kebanggaan tersendiri karena pernah menjadi harapan besar untuk Indonesia. RI 002 menghilang. Seiring dengan bergesernya era hingga teknologi semakin berkembang, khususnya di bidang kedirgantaraan, beberapa jenis pesawat terbang generasi lama harus diakhiri masa pengoperasiannya dan salah satunya adalah jenis Dakota. Namun berbeda dengan RI 001 yang akhirnya dipensiunkan, RI 002 malah dinyatakan hilang. Entah apa penyebab jatuhnya pesawat tersebut. Ada yang menyebutkan kalau emas seberat 20 kg yang dibawanya tidak ada dekat bangkai pesawat saat ditemukan. Emas yang diangkut pesawat itu berasal dari Banten yang rencananya akan digunakan untuk membeli pesawat lainnya di India. Nah, setelah pesawat itu hilang, sempat muncul kabar pilot Bobby Freeberg ditawan Belanda. Keponakan Bobby mengaku keluarganya mendapat kabar dari seorang senator asal Kansas, Amerika bernama Clyde Reed bahwa pamannya berada dalam tawanan Belanda. Tapi mirisnya, Belanda bahkan mengaku tidak memiliki catatan pernah menawan seorang pilot bernama Bobby Freeberg. Hilangnya pesawat pertama yang digunakan pemerintah Indonesia akan terus menjadi misteri sampai saat ini. Monumen. Perjuangan masyarakat Aceh merelakan sebagian hartanya untuk disumbangkan ke pemerintah Indonesia menjadi kenangan tersendiri bagi mereka. Karena jasanya yang dinilai besar bagi cikal bakal sebuah maskapai komersial di tanah air, TNI Angkatan Udara memprakarsai berdirinya sebuah monumen perjuangan pesawat Dakota RI 001 Seulawa di Banda Aceh. Pada tanggal 30 Juli 1984, Panglima ABRI Jenderal LB Murdani pun meresmikan monumen yang terletak di lapangan Belang Padang, Banda Aceh. Replika pesawat berdiri di pusat ibu kota Provinsi Aceh, sedangkan pesawat aslinya disimpan di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Petualangan pesawat Seulawa. Dilansir dari laman kebudayaan.kemdikbud, pesawat Seulawa RI 001 berada di halaman Anjungan Aceh Taman Mini Indonesia Indah sejak 1975. Selain berada di Taman Mini Jakarta dan ditempatkan di lapangan Belang Padang Banda Aceh, ternyata ada juga replikanya di Museum Yangon, Myanmar. Pemerintah Myanmar merasa berutang budi kepada Seulawa karena telah ikut menjadi pesawat angkut di negara itu pada tahun 1949. Nah, di negeri Myanmar untuk pertama kali pesawat RI 001 dikomersialkan pemerintah Burma yang ketika itu sedang menghadapi pemberontakan dalam negeri. Sekarang sudah pada tahu kan fakta menarik di balik kemunculan pesawat pertama di Indonesia? Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan bagikan tayangan ini ke teman-temanmu agar tak ada lagi yang ketinggalan informasi, dan mari terus bersama menambah wawasan seputar perkembangan teknologi dari channel ini. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa Teknolovers.